Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memelihara hidup kami sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk menghayati firman-Mu dan mempedomaninya dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP yang tertulis dalam kitab 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9. Sebagai ayat pembimbing renungan kita yaitu pada ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Tema renungan kita adalah penderitaan sebagai ujian memurnikan iman. Sahabat renungan malam Salom, Rasul Petrus menulis surat penggembalaan untuk jemaat-jemaat yang dahulu pernah digembalakannya, yaitu jemaat-jemaat yang tersebar di wilayah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Surat itu dihantarkan oleh teman sepelayannya yang bernama Silwanus. Jemaat itu mengalami banyak penderitaan dalam bentuk penganiayaan dan juga fitnahan yang keji dari penguasa dan orang lain di sekitar mereka yang menentang kekristenan. Rasul Petrus sebagai bapa rohani bagi jemaat berupaya menasihati dan menghibur jemaat agar mereka tetap tabah dalam menghadapi penderitaan dan fitnahan-fitnahan itu, agar tetap berperilaku yang baik dan benar. Rasul Petrus sangat menginginkan agar jemaat menang dalam menghadapi penderitaan yang berat yang mereka alami. Untuk itulah maka Rasul Petrus menasihatkan ada dua hal yang penting untuk dicamkan semua jemaat, yaitu pertama, jemaat harus memandang kepada Yesus Kristus. Dengan memandang kepada Yesus, jemaat akan senantiasa mengingat pengorbanan Yesus yang telah mati di kayu salib. Itu semua adalah untuk menebus dan menyelamatkan hidup umat yang percaya kepadanya. Dengan mengingat kasih pengorbanan Yesus, maka jemaat bersyukur dan memuji Allah Bapa yang telah menyatakan kasih-Nya di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Dan ketabahan Yesus menjalani penderitaan hingga mati di kayu salib adalah teladan yang utama bagi jemaatnya, agar jemaat pun tabah dalam menghadapi pencobaan-pencobaan dan dapat menang dalam menghadapi pencobaan itu. Kita jemaat Tuhan di masa kini, kita juga mengalami penderitaan dalam kehidupan kita, meski tidak dalam pengalaman penganiayaan, tetapi dalam bentuk-bentuk yang lain. Selama hidup di dunia ini, suka dan duka itu terjadi bergantian dalam pengalaman hidup kita. Penderitaan adalah bagian dari pencobaan iman. Yesus menginginkan agar kita menang dalam menghadapi penderitaan hidup kita, agar iman kita terhadap Yesus Kristus tidak sia-sia atau jangan menjadi sia-sia. Sebab jika kita kalah dan menjauh atau berbalik dari Yesus Kristus, maka iman kita telah menjadi sia-sia. Kita pun harus bersyukur karena Yesus telah menebus hidup kita.
dan kita harus meneladani Yesus yang tabah dalam menjalani penderitaan yang berat. Jika kita tabah, maka kekuatan iman kita menjadi nyata. Sahabat renungan malam Salom, hal yang kedua yang dinasihatkan Rasul Petrus yang perlu dicamkan oleh jemaat adalah agar jemaat memahami bahwa segala penderitaan yang mereka alami itu adalah proses memurnikan iman, agar iman mereka kepada Yesus Kristus semakin murni. Seperti halnya memurnikan emas. Di pertambangan emas, mineral emas yang digali dari perut bumi masih bercampur dengan lumpur dan berbagai unsur logam lainnya. Kemudian mineral yang bercampur itu dibakar dengan api yang sangat panas. Maka diperoleh emas murni yang disebut logam mulia. Tanpa proses pembakaran dalam api yang sangat panas, emas tidak dapat dimurnikan. Rasul Petrus memakai gambaran pemurnian emas itu untuk menjelaskan bahwa berbagai penderitaan yang kita alami, yang dialami jemaat karena mereka mempertahankan iman kepada Yesus Kristus, itu semua adalah bagian dari proses memurnikan iman. Tuhan Yesus tidak menginginkan agar kita sekedar beriman kepadanya. Sekedar beriman artinya beriman memuji Tuhan Yesus hanya saat hidup bersuka cita. Tetapi ketika hidup dalam penderitaan, pengharapan, sukacita menjadi padam, kemudian berbalik dari Yesus Kristus. Itulah yang sekedar beriman. Iman kita harus teruji, kekuatan dan kemurniannya harus semakin teguh. Penderitaan hidup itu adalah salah satu proses memurnikan iman kita. Jika kita tabah, maka penderitaan itu tidak dapat memisahkan kasih kita terhadap Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Sahabat renungan malam Salom, kita tidak berjuang sendirian, sebab Roh Kudus pastilah bekerja, memberi kekuatan, memberi ketabahan, memberi penghiburan bagi kita, agar kita bisa menang atas penderitaan yang kita alami. Agar kemurnian dan keteguhan iman kita pun itu semakin nyata. Kadangkala saat menghadapi penderitaan berat itu, kita menyangka kalau Allah membiarkan kita. Pikiran kita itu keliru. Allah tidak pernah membiarkan kita sendiri dalam menghadapi penderitaan hidup kita. Allah di dalam karya Roh Kudus bekerja mendatangkan kebaikan untuk menolong kita semua. Sebab Allah pun sangat menginginkan agar kita anak-anaknya menang atas penderitaan hidup kita. Oleh karena itu kita harus senantiasa membangun persekutuan kita yang teguh kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu melalui ketekunan kita beribadah, ketekunan kita berdoa, membaca dan menghayati firman Tuhan. Mohonkanlah dalam doamu agar Allah bekerja untuk menolong dan memampukan kita menang atas penderitaan atau pergumulan hidup kita. Sahabat renungan malam Salom, pengharapan kita adalah pengharapan menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Yesus pernah mengatakan, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-8. Yesus menginginkan agar ia mendapati kita sebagai umat yang beriman teguh, yang murni, yang telah menang atas pencobaan dan penderitaan hidup kita. Jika kita beriman yang teguh dan murni, maka pada kedatangan Yesus yang kedua kali itu, kita memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Itulah kehidupan yang kekal.
karena kita telah setia beriman menaati perintah Tuhan sepanjang hidup kita. Demikianlah renungan bagi kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena kami telah mendengar firman-Mu. Materaikanlah firman-Mu di dalam hati kami. Berilah hikmat dan kuasa bagi kami untuk menaati firman-Mu, agar kami tabah dalam menghadapi penderitaan hidup kami. Agar iman kami semakin teguh dan semakin murni. Agar kami menang atas penderitaan dan beroleh kemuliaan dan kehidupan kekal pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu yang sakit, yang dirawat di rumah sakit atau yang dirawat di rumah, agar mereka sembuh dari sakit mereka. Berilah penghiburan bagi yang berduka. Engkau melepaskan mereka dari kesesakan dan menganugerahkan sukacita bagi mereka. Peliharalah hidup kami dalam istirahat malam hari ini, dan Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi dan perbaharui semangat hidup kami untuk melanjutkan pekerjaan dan usaha kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.